Di masa kejayaan Hamengkubuwono V, Keraton Yogyakarta adalah panggung diplomasi dan cinta. Di pusatnya berdiri Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Ia bukan sekadar permaisuri tetapi belahan jiwa sang sultan. Kala itu adalah masa yang penuh tekanan bagi Kesultanan Yogyakarta. Belanda semakin menguatkan cengkeramannya melalui politik dan kontrol internal istana. Sultan Hamengkubuwono V naik tahta dalam usia muda. Kekuasaan sebenarnya seringkali berada di tangan pihak lain. Tahun 1855, guncangan hebat melanda Mataram. Sultan Hamengkubuwono V wafat secara mendadak. Desas-desus menyebar di lorong-lorong istana. Ada yang berbisik tentang penyakit, namun sejarah mencatat sebuah luka yang lebih gelap. Sultan tewas ditikam oleh selirnya sendiri, Kanjeng Ratu Kencono, di dalam peraduan. Di tengah duka yang belum kering, sebuah keajaiban muncul. 13 hari setelah sang ayah dimakamkan di Imogiri, Ratu Sekar Kedaton melahirkan seorang putra. Ia diberi nama Pangeran Timur Muhammad. Secara adat, bayi inilah sang pewaris sah, sang putra mahkota. Namun, hukum kolonial dan intrik internal berkata lain. Belanda dan faksi kuat di keraton berargumen bahwa kerajaan tidak bisa dipimpin oleh seorang bayi di tengah situasi politik yang tidak stabil. Sekar Kedaton, permaisuri yang tidak hanya memahami politik, tetapi juga berani bermain di dalamnya. Ia memiliki satu tujuan yang jelas. Menjadikan putranya, Pangeran Timur Muhammad, sebagai pewaris sah tahta. Jalan menuju tahta bukanlah soal garis darah semata. Ia adalah medan konflik antara tradisi keraton dan kepentingan kolonial. Sekar Kedaton menghadapi pesaing kuat dari selir lain dan faksi-faksi istana. Namun yang paling berbahaya adalah campur tangan Belanda. Belanda tidak menginginkan pewaris yang kuat dan independen. Mereka lebih memilih figur yang bisa dikendalikan. Pangeran Timur Muhammad bukanlah pilihan mereka. Sekar Kedaton mulai membangun jaringan. Ia merangkul pendukung, membentuk aliansi diam-diam, dan menguatkan posisi putranya. Namun semakin ia melangkah semakin besar ancaman yang mengintai. Tekanan dari Belanda semakin nyata. Keputusan-keputusan istana mulai dikendalikan dari luar. Sekar Kedaton menyadari satu hal, jika ia tetap di dalam keraton ia akan kalah. Situasi menjadi genting. Pengawasan diperketat. Gerak-geriknya dibatasi. Namun seorang ibu tidak akan menyerah begitu saja. Di balik dinding keputren yang tertutup, ia merajut jaring-jaring perlawanan. Langkahnya brilian. Ia rajin membatik. Motif batik bukan sekadar hiasan, melainkan pesan sandi yang diselipkan dalam lipatan kain sinjang yang dikirimkan kepada para pengikut setia mendiang suaminya di luar keraton. Ia mengumpulkan sisa-sisa kesetiaan. Mantan prajurit Hamengkubuwono V, ulama-ulama pedesaan yang tidak puas dengan dominasi Belanda, dan para bangsawan yang merasa Hamengkubuwono ke-6 terlalu tunduk pada residen. Di sebuah pendopo terpencil, Pangeran Timur Muhammad berlatih bela diri dan memegang keris Kiai Kopek, simbol kekuasaan. Ratu Sekar Kedaton berdiri di bayang-bayang, memberikan instruksi dengan suara rendah namun tegas. Tahun 1883, sebuah rencana besar disusun. Kamis malam tanggal 5 April tahun 1883 sekitar pukul 8 malam, Sekar Kedaton memutuskan untuk melarikan diri dari keraton. Sebuah tindakan yang sangat berisiko. Bersama rombongan dan putranya, ia keluar di malam hari melalui pintu belakang atau regol. Mereka menyelinap di antara penjaga yang lengah.
Mereka menuju ke arah wilayah Kedu untuk mencari suaka dan dukungan dari sisa-sisa pengikut Pangeran Diponegoro dan simpatisan pro Hamengkubuwono kelima. Tanpa kepastian, tanpa jaminan keselamatan. Mereka bergerak cepat, menyusuri jalur-jalur tersembunyi. Namun pelarian itu tidak luput dari perhatian. Belanda segera mengetahui pergerakan tersebut. Perburuan pun dimulai. Di tepian Kali Krasak, Tempel, perbatasan Yogyakarta dan Magelang, mereka dihadang kompeni. Belanda tidak main-main, mereka mengerahkan pasukan pengejar yang terdiri dari satu kompi infanteri, sekitar 100-150 personil, ditambah pasukan kavaleri bersenjata lengkap. Residen Yogyakarta Bastiaan van Bak memerintahkan Letnan Kon bersama 25 Dragonder, kavaleri berkuda ringan, mengejar mereka. Pelarian berubah menjadi pertempuran. Di Kali Krasak, rombongan Sekar Kedaton bertempur melawan pasukan Belanda. Senjata meletus. Air sungai menjadi saksi pertarungan yang tidak seimbang. Pasukan Belanda lebih terlatih dan bersenjata lengkap. Sementara rombongan Sekar Kedaton bertarung dengan keberanian dan tekad. Namun keberanian saja tidak cukup. Pertempuran ini menjadi titik balik. Rombongan mulai terpecah. Harapan mulai memudar. Pelarian itu berakhir. Sekar Kedaton dan putranya akhirnya ditangkap. Mereka tidak dibawa pulang ke istana, melainkan ke kantor residen Belanda. Bagi Belanda, ini bukan sekadar penangkapan. Ini adalah pesan bahwa siapapun yang melawan akan dihancurkan. Dampaknya besar bagi keraton. Keseimbangan kekuasaan berubah. Pengaruh Belanda semakin kuat. Dan bagi Sekar Kedaton, ini adalah awal dari pengasingan panjang. Sekar Kedaton dan Pangeran Timur Muhammad dibuang ke Manado. Jauh dari tanah Jawa. Jauh dari pusat kekuasaan. Di sana mereka hidup sebagai orang buangan. Tidak ada kemewahan keraton. Tidak ada pengaruh politik. Di tengah keterasingan itu, Sekar Kedaton tetap menjadi ibu dan simbol keteguhan. Ia mungkin kehilangan tahta tetapi tidak pernah kehilangan martabatnya. Ratu Sekar Kedaton wafat dalam pengasingan, jauh dari tanah yang pernah ia ratui. Pangeran Timur Muhammad tumbuh besar sebagai pangeran tanpa tahta, menghabiskan sisa hidupnya dengan memandang Laut Utara, merindukan aroma tanah Jawa yang tak pernah lagi ia injak. Kisah Sekar Kedaton adalah kisah tentang keberanian melawan kekuasaan yang lebih besar. Tentang seorang pemimpin yang tidak memegang tahta tetapi memiliki pengaruh. Dari kisah ini, ada pelajaran penting, bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan tetapi tentang keberanian mengambil risiko. Bahwa strategi tanpa integritas akan runtuh. Dan keberanian tanpa perhitungan bisa berujung kehancuran. Sekar Kedaton mungkin gagal dalam ambisinya. Namun perjuangannya tetap hidup dalam sejarah. Sebagai pengingat bahwa bahkan di balik tembok istana perjuangan manusia tetaplah sama, untuk masa depan, untuk keluarga, dan untuk kehormatan. Terima kasih telah menemani perjalanan menyusuri lorong waktu ini. Jika Anda menghargai sejarah yang kami rangkai, luangkanlah waktu sejenak untuk menekan tombol like dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Setiap diskusi yang kita bangun adalah cara kita menjaga sejarah tetap hidup. Mari terus merawat ingatan bersama channel Obrolan Haris. Saya Ken Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Rahayu.